Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fatni selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hai teman-teman, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Salsabila Nur Azizah dan Maria Ulfa Abdullah akan memaparkan materi dengan judul Sistem Hukum Civil Law dan Common Law. Sejarah. Sejak awal abad pertengahan sampai pertengahan abad 12, hukum Inggris dan hukum Eropa kontinental masuk ke dalam sistem hukum yang sama, yaitu hukum Jerman. Satu abad kemudian terjadi perubahan situasi. Sistem yang dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan atas hukum Romawi disebut sebagai sistem hukum civil law. Adapun sistem yang dikembangkan di Inggris yang didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris disebut sistem hukum common law. Pembentukan suatu hukum yang baru di Eropa kontinental dan di Inggris melalui proses yang panjang dan tidak mudah. Sejarah perkembangannya tidak lepas dari ekonomi, politik, dan intelektual Eropa Barat. Pengadilan kerajaan merupakan solusi atas ketidakpuasan dalam penanganan perkara. Pengadilan-pengadilan lokal lemah dan tidak mampu menangani perkara-perkara yang berkembang. Begitu pula tuntutan dalam bidang pidana tidak memadai dan kebanyakan menjadi persaingan individu. Penanganan perkara yang efisien, kuat, cepat yang ditawarkan oleh sang raja dan para hakim tampaknya merupakan pemecah masalah. Hanya pemerintah pusat yang dapat mengatasi masalah-masalah yang sesuai dengan keadaan yang ada. Acuan yang digunakan pemerintah pusat dalam menangani masalah-masalah tersebut yaitu dengan menggunakan dan membentuk kembali bahan-bahan yang ada untuk dijadikan baru dan memadai. Hal itu berarti bahwa perlu diadakannya suatu lembaga peradilan kerajaan yang terpusat yang berkedudukan di suatu tempat tertentu. Dengan demikian terjadilah modernisasi hukum dan peradilan yang bebas dari pengaruh hukum Romawi. Sejarah. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi dalam rangka menemukan keadilan. Para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun kuasi judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang terjadi rujukan pertama dalam tradisi civil law adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut sistem civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Semua negara menganut sistem civil law mempunyai konstitusi tertulis. Peraturan perundang-undangan mempunyai dua karakteristik, yaitu berlaku umum dan isinya mengikat keluar. Sifat yang berlaku umum itulah yang membedakan antara perundang-undangan dan penetapan. Penetapan berlaku secara individual, tetapi harus dihormati oleh orang lain. Sebagai contoh penetapan, misalnya pemberian gerasi oleh Presiden Republik Indonesia melalui suatu keputusan presiden atau kepres kepada seorang terpidana yang putusan pemidanaannya telah memiliki kekuatan yang tetap. Karakteristik sistem hukum civil law. Yang pertama, adanya kodifikasi. Yang kedua, hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum utama. Yang ketiga, sistem peradilan bersifat inkuisitorial atau hakim mempunyai peranan besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara. Yang kedua, ada karakteristik sistem hukum common law. Yang pertama, jurisprudensi dianggap sebagai sumber hukum utama merupakan suatu produk dari perkembangan hukum Inggris yang tidak dipengaruhi oleh hukum Romawi. Yang kedua, dianutnya doktrin stare decisis atau di Indonesia dikenal sebagai doktrin preseden, yaitu hakim terikat untuk menerapkan putusan pengadilan terdahulu baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Yang ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa yang masing-masing menggunakan pengacaranya berhadapan di depan seorang hakim. Masing-masing pihak menyusun strategi sedemikian rupa dan mengemukakan sebanyak-banyaknya alat bukti di pengadilan. Perkembangan common law. Apa yang dikemukakan di atas menunjukkan bahwa common law memiliki karakter yang sangat berbeda dari hukum Romawi pada saat-saat awal terbentuknya. Akan tetapi, perubahan tersebut terbawa hingga saat ini. Namun demikian, tidak berarti bahwa pikiran kontinental bukan sama sekali tidak pernah hadir di Inggris.
Pengaruh hukum Romawi dan hukum kanonik yang merupakan hukum acara dapat dirasakan di pengadilan-pengadilan selain pengadilan common law. Betapa besar pengaruh itu terhadap pengadilan Inggris dapat ditujukan adanya jurisprudensi yang memuat kasus-kasus secara lengkap dan detail yang dikumpulkan oleh pengadilan. Pada abad ke-18, hukum Romawi menjadi sasaran kritik di Eropa kontinental sendiri. Sebaliknya, Inggris pada saat itu mengalami kejayaan. Oleh karena itu, bangsa Inggris merasa unggul dari bangsa-bangsa lain. Berdasarkan keunggulan itulah, kemudian mereka berpandangan bahwa hukum Inggris atau common law lebih unggul daripada civil law. Dengan demikian, mereka tetap mengembangkan common law. Sekian presentasi dari kelompok 11, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.